Jangan pernah menciptakan kesan pertama yang kurang bagus buat orang yang pertama kali engkau temui. Karena belum tentu kamu akan ketemu dengan dia untuk kedua kalinya. Senyum itu bisa merubah dunia. Itu sudah sering kita ucapkan. Senyum bisa merubah dunia. Jatuh cinta pada pandang pertama itu berkesan sekali. Ya. Tapi alangkah lebih bijaksananya jika Anda memandang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat-sahabat DA. Kembali lagi kami hadir masih di 5.0 atau 5.0 Coworking Space Jalan Poros Taman Sudiang Indah nomor 2 Makassar. Dan kali ini masih bersama saya Rahmat Alfian dan juga guru kami, guru kita semua, Denny Aziz. Dan juga teman-teman mungkin masih ada yang ingat iklan ini Kak Den. Iklan. Itu ada kalimatnya yang unik. Iya. Jadi kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Nah, ini yang akan kita bahas Kak Den. Bukan iklannya. Bukan iklannya, tetapi kalimatnya. Makna dari kalimat itu. Makna dari kalimat, terutama kalimat kesan pertama. Iya. Di luar sana Kak Den banyak sekali orang yang selalu berpendapat, banyak yang selalu membahas tentang kesan pertama. Betul. Ada banyak orang yang kesan pertamanya tidak bagus di mata saya. Kesan pertamanya, wah dia baik, dia ini. Nah, kenapa sampai ada dua paradigma seperti itu, Kak Den? Begini, kesan pertama, ada kata pertama kan ya? Ada. Kalau kita bertemu orang untuk pertama kalinya, kita kan diminta untuk selalu memperlihatkan yang baik-baik. Ya. Kan? Bahkan kalau perlu, awalnya kita anggap sebagai itu sebuah sandiwara untuk sebuah kebaikan. Kan? Iya. Baik. Bersandiwara untuk sebuah kebaikan. Tapi lama-lama jika kita sering melakukan hal yang sama, sandiwara itu berubah menjadi kenyataan. Jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Ya. Kalau kita bertemu dengan orang pertama kalinya, kita biaskan hal-hal yang bagus, kita biaskan hal-hal yang menarik. Itu yang terekam di memorinya. Nah, makanya ada orang berkata seperti ini, jangan pernah menciptakan kesan pertama yang kurang bagus buat orang yang pertama kali engkau temui. Karena belum tentu kamu akan ketemu dengan dia untuk kedua kalinya. Nah, segitu pentingnya kesan pertama. Betul. Iya. Kan kalau kita ketemu dengan orang, mata, otak, tembus ke hati kan? Ya. Meskipun remaja kadang-kadang mengatakan dari mata turun ke hati, tapi sebenarnya ada persinggahannya dulu ke otak. Kan mikir dulu. Kita melihat kan bagus. Anggaplah pakaiannya bagus. Ya. Bagus nih. Kemudian mengarah ke karakternya, ternyata humble atau rendah hati, larinya ke otak. Ya. Kita sudah mulai berpikir kan? Setelah mata dan otak kita penuhi, sudah kita puaskan, turun ke hati. Wih, saya suka. Kan? Nah, kalau sudah seperti itu Kak Den, berarti yang perlu kita persiapkan mungkin ya, kalau kita ingin membangun kesan pertama yang baik, yang memukau, yang bagus lah kepada orang-orang yang, terutama orang-orang yang mungkin kita belum tentu bertemu untuk kedua kalinya. Itu dia. Karena kita tidak akan mengetahui orang yang akan kita temui pertama kali ini bagaimana karakternya, bagaimana kesukaannya, bagaimana persepsinya tentang hal-hal yang baik. Jadi kita mencoba untuk bermain keluar dari zona nyaman kita. Ya. Karena kadang-kadang kita menganggap ini baik loh buat saya, tapi sebenarnya belum tentu baik oleh orang lain. Belum tentu menarik oleh orang lain. Tapi ada yang namanya baik dan menarik secara umum. Itu ya, benar. Ini yang secara umum ini yang kita ikuti. Boleh bertanya ke orang-orang, kira-kira kalau saya keluar acara seperti ini, pakaian apa yang cocok ya? Karena kadang-kadang kita butuh pesan kedua atau juga alternatif pilihan kita kan? Iya. Sama kalau misalnya kita pengen keluar rumah, kita siapkan 2 baju untuk kita pakai. Kadang-kadang ini, lama-lama kita pilih yang ini kan?
Ya. Nah, itu kan seperti itu. Demikian juga Iya. kalau ingin bertemu dengan orang, pikirkan, kemudian persiapkan dari segi pakaian, penampilan, sikap yang sebaik mungkin, karena sekali lagi, belum tentu kita ketemu orang itu kedua kalinya. Nah, jadi kita harus keluar dari zona nyaman untuk main aman. Betul, kalimatnya Iya. tepat sekali. Seperti itu yang saya tangkap seperti itu. Iya. Jadi semuanya termasuk Kaden, termasuk penampilan, termasuk sikap, etika, Iya, itu yang dipersiapkan semuanya berarti ya. saya garis bawahi etika. Kalau penampilan kan kita bisa ngelihat kan di YouTube, di lembaran-lembaran Google. Iya, banyak Baju sekarang. yang bagus, baju pakaian yang tren sekarang seperti ini. Kita Iya. ikutlah, misalnya ya. Meski itu belum tentu cocok buat karakter kita atau juga body kita. Ya. Tapi kalau masalah etika, itu gambaran karakter. Kalau kita tidak mencoba untuk memberikan hal-hal yang baik kepada orang, ya jatuh-jatuhnya kita dianggap orang yang tidak, apa ya, tidak bagus, tidak baik, atau juga tidak beretika. Tadinya ke situ. Nah, itu dia yang dikhawatirkan. Nah. Berbicara masalah etika, Kak Den. Justru ini yang jadi poin utama kalau menurut saya. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang sudah berusaha untuk menjadi baik, untuk menciptakan kesan yang baik. Tetapi, nah ini persepsinya adalah di orang yang kita temui. Betul. Kita sudah berusaha jadi baik, kita sudah berusaha maksimal, tetapi orang tersebut masih Tetap menganggap masih menganggap kita tidak sebaik itu sebenarnya. poinnya di sini, Alfian. Yang penting kita sudah berusaha. Ah, Karena kan baik. kita tidak bisa melihat sebenarnya memuaskan orang itu dengan versi apa. Yang penting kita sudah berusaha untuk sebaik mungkin. Nah, mungkin teman yang kita temui atau orang yang kita temui itu hitungannya ke baju-baju atau juga pakaian-pakaian yang branded ya, atau Ya. yang mahal. Tapi kita tidak mampu sampai di situ. Ya. Yuk kita berikan karakter kita yang bagus. Nah, karena karakter dan etika yang bagus itu bisa melibas dari pakaian-pakaian mahal atau juga apa ya yang istilahnya sekarang yang lagi up to date gitu ya. Iya. Nah, itu cuma ada satu hal nih yang harus kita pikirkan. Masalah sikap dan karakter. Tidak ada salahnya kita mencoba untuk belajar untuk menyenangkan hati orang lain. Contohnya. Misalnya, ketemu dengan orang, kita yang menyapa duluan. Ya, silahkan Kaden. Iya. Siapapun, entah itu pimpinan kita, entah itu orang yang apa ya, selevel atau setara dengan kita menurut kita, Ya. atau kemudian adik-adik kita atau juga murid-murid kita, tidak ada salahnya. Salah satu dari bukti kerendahan hati dan kesan pertama yang menarik, kita menyapa duluan. Assalamualaikum, apa kabar? Iya. Itu kan gampang, mudah, tapi tidak semua orang bisa melakukan. Iya, terbatas dengan ego lagi. Iya. Entah ego, tapi kebanyakan orang justru asalnya seperti ini, Kak Den. Iya. Ada yang bilang malu, ada yang bilang enggan, segan, takut, saya tidak biasa. Betul. Itu bagaimana menyikapi itu? Jadi ini justru kebalikan dari yang tadi. Iya. Kalau kita sudah berusaha berbuat baik, orang masih menganggap kita tidak sebaik itu. Nah, ini kebalikannya, kita lagi nih. Kita yang justru ada penghalang untuk kemudian menciptakan kesan pertama yang baik. Tidak ada salahnya kita mencoba. Kalau Iya. jatuh-jatuhnya ke orang itu tidak bagus, ya itulah usaha saya. Karena kan tidak mungkin kita bisa memuaskan semua orang. Dalam komunitas itu mungkin ada yang menganggap itu bagus, Ya. tapi satu orang yang menganggap tidak bagus. Tidak mau, iya. Artinya kita bukan supermarket yang bisa memuaskan orang. Iya. Kita bisa menyajikan apa yang orang cari. Tidak, kita manusia biasa. Nah, yang pasti lebih banyak orang yang suka daripada tidak suka, itu sudah berhasil. Itu dia indikatornya. Iya, itu Indikator dia. keberhasilannya adalah ketika sudah lebih banyak orang yang Suka daripada yang tidak suka. daripada yang tidak suka. Ada satu hal yang sering saya lakukan, Al, dan ini betul-betul kejadian terjadi pada saya. Jika saya berada di keramaian atau di tempat orang banyak, kemudian tiba-tiba saya mengangkat kepala dan ketemu orang yang tersenyum, saya balas dengan senyum. Meskipun kemudian saya berbalik, oh bukan saya ya. Tidak ada masalah. Daripada saya bertemu dengan orang kebalikannya, dia tersenyum kepada saya, kemudian saya terdiam. Saya bisa dicap sombong. Iya, Jadi gitu. saya lebih rela dikatakan saya salah lihat ya, atau Iya. salah pengertian tentang Iya. senyumnya. Tidak ada masalah, kan yang merasakan saya. Nah, Iya. sering banget terjadi di keramaian orang senyum, saya senyum. Oh, bukan saya. Nggak apa-apa. Iya.
iya. Minimal kan saya sudah berikan, meskipun ternyata senyum itu bukan untuk saya, tapi saya Iya. merespon dengan bagus. Nah, Iya, jadi iya, itu hal-hal yang sepele sebenarnya, Alfian. Tapi itu tadi kepedulian kita tentang hal-hal seperti itu. Padahal itu bagian dari kesan pertama loh itu. Dimanapun kita berada, ciptakanlah senyum. Ya. Kemudian berpenampilan yang orang anggap bagus, sopan. Iya. Kemudian sertakan sikap yang wajar. Nah, ingat, ada pesan atau juga ada gambaran yang mengatakan bahwa jika kamu di tempat keramaian atau di depan orang, Ya. usahakan dagu sejajar dengan lantai atau tanah. Kesannya seperti ini. Coba, iya. kalau dagu ini ke atas, pongah atau sombong atau congkak. Iya. Tunduk, Anda tidak percaya diri. Jadi pilih yang mana? Mending pilih seperti ini. Setelah dagu seperti ini, sertakan dengan senyum. Senyum itu bisa merubah dunia. Itu sudah sering kita ucapkan. Senyum bisa merubah dunia. Senyum itu juga bagian dari pandang pertama yang orang tangkap bahwa karakter kita bagus. Iya. Tapi ada yang ingin saya sampaikan, Al. Ini ke teman-teman remaja Ya. yang baru memulai atau juga baru memasuki ranah percintaan. Duh. Ini heboh nih. Ya. Begini, ada yang mengatakan bahwa jatuh cinta pada pandang pertama itu bagus banget. Jatuh cinta pada pandang pertama itu berkesan sekali. Ya. Tapi alangkah lebih bijaksananya jika Anda memandang sekali lagi. Iya. Cinta pada pandangan pertama itu bagus, tapi ada baiknya ketika Anda memandang sekali lagi. Iya. Nah, quotes baru lagi nih buat anak remaja nih. Artinya untuk memastikan ini orang bener nggak, cocok nggak untuk saya cintai. Nah, itu di situ ya berpikir dua kali lah. Betul. Ya berpikir lagi. Jadi sedikit beda dengan kalimat yang dikatakan Alfian tadi, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda kan? Ya. Nah, dengan itu, jatuh cinta pada pandang pertama memang bagus, tapi lebih bijaksana kalau Anda memandang sekali lagi. Nah, itu dia. Pertegas, pastikan cocoknya buat saya. Iya. Karena jangan sampai yang ditampilkan oleh orang itu sebagian daripada acting untuk menciptakan kesan pertama yang begitu menggoda. Nah, seperti kata Kak Deden tadi, untuk menciptakan kesan pertama yang baik, kadang dibutuhkan sandiwara. Iya. Ya, acting dan sandiwara untuk ya mencapai yang tadi itu. Kesan pertama yang baik. Wah, luar biasa sekali Kak Den untuk obrolan kita episode kali ini. Dan mungkin ada statement penutup dari coach kita, dari Kak Denny. Saya cuma akan sampaikan kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat DA dimanapun berada, jadilah orang baik. Jika ingin bertemu dengan seseorang, siapapun dia, apapun jabatannya, bagaimanapun pendidikannya, silahkan ciptakan kesan yang bagus. Karena mungkin di hari-hari berikutnya, kita akan bertemu dengan orang itu lagi, dan ya, kesan pertama yang kita berikan itulah kunci dari keakraban, keeratan hubungan selanjutnya. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kak Denny sudah sharing lagi, sudah dengan rendah hati membagi segala pengetahuan dan juga ilmunya kepada kami semua. Dan untuk sahabat-sahabat DA, diingatkan kembali untuk subscribe, like, share, dan juga komen channel YouTube DA Public Speaking. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Rahmat Alfian dan juga Saya Denny Aziz. belajar bersama, cerdas bersama.